Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Buddha di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rini Dwi Safitri dengan NIM 171410 dan teman saya. Saya Irham Abidin, NIM 17140093. Nah, pada bagian pertama saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk peninggalan sejarah agama Buddha yang ada di Indonesia. Nah, bentuk-bentuk peninggalannya antara lain ada candi, arca, prasasti, karya sastra, dan tradisi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang candi. Candi sendiri digunakan agama Buddha sebagai tempat pemujaan. Ciri-ciri dari Candi Buddha yang pertama yaitu adanya stupa dan patung Sang Buddha Gautama. Stupa sendiri adalah suatu bangunan yang terbuat dari batu yang digunakan untuk menyimpan patung Sang Buddha. Yang kedua, ciri-ciri dari Candi Buddha yaitu terdapat 3 tingkatan. Bangunan bagian dasar disebut Kamadhatu. Kamadhatu itu melambangkan hidup yang penuh dosa. Bagian yang tengah disebut Rupadatu. Rupadatu itu melambangkan hidup yang sudah bisa menghindari nafsu tetapi masih terikat pada duniawi. Yang bagian paling atas itu ada Arupadatu. Nah, Arupadatu di sini melambangkan hidup sempurna mencapai nirwana. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang arca. Nah, arca ini digunakan agama Buddha untuk keperluan ritual keagamaan. Adapun ciri-ciri dari arca Buddha yang pertama, hidungnya mancung, yang kedua, cuping telinga lebar dan panjang, yang ketiga, bahunya lebar, yang keempat, rambut ikal disanggul ke atas, yang kelima, ekspresi wajah damai, dan yang keenam, matanya sedikit terbuka dengan tatapan ke bawah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang prasasti. Nah, prasasti sendiri adalah dokumen atau tulisan yang ditulis di bahan yang berbahan keras seperti batu ataupun logam. Nah, pada zaman dahulu di sekitar Palembang ditemukan prasasti Telaga Batu, prasasti Talang Tuwo, dan prasasti Kedukan Bukit. Ketiganya menceritakan berdirinya kerajaan Sriwijaya. Kedua prasasti itu menceritakan wilayah kekuasaan Sriwijaya. Nah, yang keempat kita akan membahas tentang karya sastra. Berdasarkan penemuan sejarah, karya sastra peninggalan sejarah yang bercorak Buddha antara lain ada kitab Nagarakretagama, Sutasoma, Pararaton, Ranggalawe, dan Arjuna Wiwaha. Nah, yang pertama, kitab Nagarakretagama itu ditulis oleh Empu Prapanca. Nah, nama asli Empu Prapanca ini menurut sejarah yaitu Acarya Nadendra. Nah, beliau adalah seorang pembesar urusan agama Buddha. Nah, yang kedua ada kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular antara tahun 1365 dan 1389. Nah, kitab Sutasoma ini pada zaman dahulu sangat terkenal. Nah, amanat dalam kitab Sutasoma adalah mengajarkan toleransi antar agama. Yang ketiga ada kitab Pararaton. Nah, kitab Pararaton ini ditulis pada tahun 1481 sampai 1600 dan tidak diketahui siapa penulisnya. Isi dari kitab Pararaton ini yaitu silsilah kerajaan Singosari dan Majapahit. Nah, yang terakhir, bentuk-bentuk peninggalan dari agama Buddha ada sebuah tradisi. Jadi, tradisi agama Buddha yang banyak dijumpai sampai sekarang itu dipengaruhi oleh budaya Cina. Tradisi agama Buddha yang ada misalnya berdoa di wihara,
Tradisi lain agama Buddha yang masih ada yaitu ziarah. Nah, ziarah ini dilakukan dengan cara mengunjungi tempat suci leluhur seperti candi dan membawa sesajen serta membaca doa. Selanjutnya kita akan membahas tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu peninggalan dari kerajaan Kalingga. Nah, peninggalan dari kerajaan Kalingga yaitu Prasasti Tukmas. Nah, prasasti ini ditemukan di lereng Gunung Rapi. Nah, prasasti ini ditulis dengan menggunakan huruf Pallava dalam bahasa Sanskerta yang menjelaskan mengenai mata air yang amat bersih dan jernih. Selanjutnya yaitu Prasasti Sojomerto. Prasasti ini ditemukan di Desa Sojomerto di Jawa Tengah. Nah, prasasti ini ditulis dengan aksara Kawi dalam bahasa Melayu kuno. Diperkirakan prasasti ini telah ada sejak abad ke-7 Masehi. Prasasti ini memuat isi tentang keluarga dari tokoh utama, yakni Dapanta Salindra, anak dari Santanu dan ibunya yang bernama Badrawati. Yang selanjutnya yaitu Candi Angin. Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Karena letaknya di sana itu sangat tinggi, namun tidak roboh tertiup oleh angin candi tersebut ya. Nah, jadi candi di sana dinamakan Candi Angin. Yang selanjutnya yaitu Candi Bubrah. Candi Bubrah merupakan salah satu candi Buddha yang berada dalam kompleks Candi Prambanan. Tepatnya di antara Percandian Roro Jonggrang dan Candi Sewu. Candi ini ditemukan dalam keadaan runtuh. Reruntuhan tersebut setinggi 2 meter. Nah, maka dari itu dinamakan dengan Candi Bubrah, yang artinya dalam keadaan rusak. Selanjutnya yaitu situs Puncak Songolikur. Nah, situs ini ditemukan di puncak Gunung Muria. Di sana ditemukan 4 arca batu, yaitu arca Batara Guru, 2 arca Narada, 3 arca Togok, dan 4 arca Wisnu. Selanjutnya yaitu peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yaitu Candi Muara Takus. Candi ini merupakan candi peninggalan agama Buddha. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan stupa yang merupakan ciri khas candi-candi Buddha. Selanjutnya yaitu Candi Muaro Jambi. Candi ini dibangun sekitar abad ke-11 Masehi. Candi ini adalah candi agama Hindu-Buddha yang terletak di Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Letak tepatnya berada di tepi Sungai Batanghari atau sekitar 26 km di sebelah timur kota Jambi. Dan candi ini dikenal sebagai pusat pengajaran dan kegiatan agama Buddha yang dilakukan pada masanya.
Selanjutnya Candi Biora Bahal. Peninggalan candi Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya candi ini terletak di Desa Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Candi ini berkaitan sangat erat dengan prasasti Kota Kapur. Selanjutnya yaitu Gapura Sriwijaya. Candi Sriwijaya merupakan sebuah candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berbentuk seperti gapura. Gapura ini terletak di Dusun Rimba, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam di Sumatera. Candi ini masih dalam proses penelitian. Selanjutnya yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang, dekat Palembang. Prasasti ini berangka tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Isinya antara lain yaitu menerangkan bahwa seorang yang bernama Dapun Tahyang mengadakan perjanjian suci yang dinamakan Siddhayatra dengan menggunakan perahu. Yang selanjutnya yaitu Prasasti Tulang Tuwo. Prasasti ini ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Tulang Tuwo. Isinya yaitu menyebutkan mengenai pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Sriksetra atas perintah Dapun Tahyang Sri Jayagana. Pembangunan tersebut untuk memakmurkan semua makhluk. Yang selanjutnya yaitu Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di kolam Telaga Biru, tidak jauh dari Sobo King, Kota Palembang. Prasasti ini tidak tertarik. Isi dari prasasti ini yaitu mengenai kutukan-kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan yang tidak mengikuti peraturan kerajaan atau perintah raja. Selanjutnya yaitu Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan di Desa Penangan, Mendo Barat, Pulau Bangka, Berangka. Isi dari prasasti ini yaitu permintaan kepada para dewa untuk menjaga kesatuan dari Sriwijaya. Prasasti ini juga berisi kutukan-kutukan terhadap mereka yang berbuat jahat atau tidak tunduk kepada raja. Selanjutnya yaitu Prasasti Karang Birahi. Prasasti ini ditemukan di Desa Karang Birahi di Jambi. Prasasti ini berangka tahun 608 Saka atau sekitar setara dengan 686 Masehi. Isinya yaitu kurang lebih mirip dengan Prasasti Kota Kapur dan Prasasti Telaga Biru, yakni tentang kutukan bagi yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram Kuno. Peninggalan dari Kerajaan Mataram Kuno.
Yang pertama yaitu Candi Mendut. Candi ini merupakan candi agama Buddha yang dibangun sejak Mataram kuno dipimpin oleh Raja Inda dari dinasti Sailendra. Candi Mendut merupakan candi Buddha yang dibangun ketika Mataram kuno tengah dipimpin oleh Raja Inda. Lokasinya dekat dengan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu Candi Ngawen merupakan candi Buddha yang lokasinya berada sekitar 5 km sebelum Candi Mendut dari arah Yogyakarta. Tepatnya yaitu di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Dari perkiraannya, candi ini dibangun oleh Wangsa Sailendra pada abad ke-8. Selanjutnya yaitu Candi Pawon. Candi ini ditemukan di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini berada dalam satu garis lurus dengan Candi Borobudur dan Candi Mendut jika dilihat dari atas. Selanjutnya yaitu Candi Borobudur. Candi ini merupakan peninggalan Mataram kuno yang paling terkenal dan telah mendunia. Candi ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu Prasasti Sojomerto. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Melayu kuno. Ditemukan di Desa Sojomerto, Kabupaten Pekalongan. Isi prasasti ini menjelaskan bahwa Sailendra merupakan penganut agama Buddha. Selanjutnya yaitu Prasasti Canggah. Prasasti Canggal berbentuk Candra Sangkala, ditemukan di Gunung Wukir, Desa Canggal. Isi prasasti menyatakan peringatan pembuatan lingga di Desa Kunja oleh Raja Sanjaya. Yang selanjutnya yaitu Prasasti Kalesan. Prasasti ini menggunakan aksara Pranagari, yaitu dari India Utara. Dalam bahasa Sanskerta ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta. Isi dari prasasti ini adalah mengenai kabar Raja Sailendra yang membujuk Rakai Penangkaran untuk mendirikan bangunan suci untuk Dewi Tara yang merupakan vihara bagi para pendeta Buddha. Yang selanjutnya yaitu Prasasti Kelurak. Prasasti ini ditemukan di Desa Prambanan. Prasasti ini ditulis dengan huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan pembangunan arca Manjusri sebagai wujud Sang Buddha. Prasasti ini juga menyebutkan mengenai Raja Indra yang bergelar Sri Sanggra Madananjaya sebagai raja yang berkuasa saat itu. Selanjutnya yaitu Prasasti Ratu Boko. Prasasti ini isinya menceritakan tentang kekalahan Balaputradewa dalam perang melawan kakaknya yaitu Rakai Pikatan atau Pramodawardhani dalam perebutan kekuasaan kerajaan Mataram kuno pada saat itu. Selanjutnya yaitu Prasasti Mansasih. Prasasti Mansasih ditemukan di Mantasih, Kedu, Jawa Tengah. Prasasti ini berisi tentang silsilah raja-raja Mataram yang mendahului Balita, yakni dari Raja Sanjaya sampai Raja Rakai.
Sekian, mungkin itu penjelasan lanjutan dari saya. Sekian.